Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni dengan NIM 190403007 dari kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint proposal saya yang berjudul Analisis Beban Kerja menggunakan metode work sampling dan work analysis dalam menentukan jumlah pekerja di PT XYZ. Adapun sistematika pembuatan proposal saya mencakup tiga bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan asumsi. Bagian kedua yaitu penjauhan pustaka yang mencakup deskripsi teori dan review hasil-hasil penelitian. Dan bagian ketiga adalah metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, metodologi pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk di bab 1 pendahuluan, untuk yang 1.1 yaitu latar belakang. Latar belakang dari proposal saya adalah kebutuhan sumber daya manusia atau SDM semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka dibutuhkan pengukuran beban kerja sehingga karya dapat optimal dalam menjalankan pekerjaannya. Pengukuran beban kerja diperlukan untuk menetapkan waktu bagi seorang karyawan yang memenuhi persyaratan atau qualified dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang bergerak pada pengolahan minyak kelapa sawit, di mana dalam penelitian ditemukan bahwa jumlah pekerja tidak sesuai tepatnya pada bagian boiler, sehingga para pekerja sering merasakan kelelahan sehingga produktivitas yang dihasilkan tidak maksimal. 1.2 adalah rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, diketahui bahwa beban kerja yang dialami oleh setiap pekerja tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya pembagian waktu kerja, sehingga perlu dilakukan metode work sampling untuk mengurangi beban kerja dengan cara menambah tenaga kerja. Selanjutnya yaitu 1.3, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah mencakup dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengetahui jumlah pekerja yang sesuai dengan beban kerja yang dialami oleh pekerja. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui presentasi waktu produktif dari setiap pekerja dan mengetahui nilai beban kerja yang dialami oleh pekerja. Untuk 1.4 yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perusahaan dapat mengetahui cara dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang tepat melalui perhitungan waktu dan beban kerja sehingga para pekerja tidak mudah kelelahan dan produktivitas yang dihasilkan juga maksimal. Pendahuluan selanjutnya adalah 1.5 batasan masalah dan asumsi. Dalam proposal ini saya membuat dua batasan masalah, yaitu penelitian dilakukan pada pekerja tetap di stasiun boiler, dan yang kedua pengukuran beban kerja dilakukan dengan metode work analysis. Kemudian ada pun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama cara kerja yang dilakukan tidak mengalami perubahan sama sekali selama penelitian berlangsung. Kemudian yang kedua, jumlah tenaga kerja tidak bertambah atau berkurang selama penelitian berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu mengenai work sampling. Nah, work sampling sendiri terdiri atas pengambilan observasi pada pekerja secara acak untuk menentukan proporsi waktu yang mereka gunakan dalam kegiatan tertentu. Metode ini terutama untuk menganalisa kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan berulang-ulang dan memakan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya, serta kegiatan yang tidak dibatasi secara kaku. Adapun langkah-langkah dalam metode work sampling ini bisa dilihat pada slide berikut. Kemudian tinjauan pustaka yang kedua mengenai workload analysis. Nah, untuk metode workload analysis dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi kerja berdasarkan total persentase beban kerja yang diberikan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dapat menentukan jumlah karyawan yang sebenarnya untuk pekerjaan dalam bagian produksi. Untuk langkah-langkah dari workload analysis juga dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian tinjauan pustaka yang terakhir itu adalah mengenai review hasil penelitian. Beberapa penelitian untuk menentukan jumlah operator diantaranya yaitu Maretno dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan penelitian pada operator quality control dan operasi produksi yang berkaitan dengan perbedaan beban kerja.
Kemudian review hasil penelitian terdahulu yang kedua yaitu Kalamolah dan kawan-kawan di tahun 2016 melakukan penelitian di suatu pesantren yang berkaitan dengan jam kerja yang tidak sesuai sehingga mempengaruhi beban kerja karyawan tepatnya pada pesantren Pantai dan Surabaya. Selanjutnya itu adalah bab 3 mengenai metodologi penelitian. Untuk 3.1 yaitu jenis penelitian. Adapun jenis penelitian dalam proposal saya ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada dan memberikan usulan perbaikannya. Berdasarkan dari analisis dan jenis data yang dipergunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian gabungan karena penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di PT XYZ yang berlokasi di Desa Gedung Rejo, Sujiraya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dengan waktu penelitian dilakukan mulai dari September 2021. Kemudian adalah objek penelitian. Untuk objek penelitian sendiri yang diamati adalah kegiatan setiap bagian pekerjaan, beban kerja, dan waktu work dan idle masing-masing pekerja. Kemudian yang keempat adalah metodologi pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung setiap elemen kegiatan pekerja. Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu diperoleh secara langsung menggunakan alat pengumpulan data yang meliputi elemen pekerjaan yang diamati secara langsung di bagian modular. Kemudian ada waktu work dan idle yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung. Kemudian untuk data sekunder itu merupakan data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan atau karyawan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan serta mencatat data-data yang diperlukan dari arsip perusahaan. Data sekunder dari proposal penelitian ini mencakup data standar urutan proses produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan data jumlah pekerja pada bagian boiler. Kemudian yang terakhir mengenai metode analisis data. Analisis dilakukan terhadap hubungan antara waktu produktif dengan beban kerja, jumlah pekerja yang optimal, pengalokasian pekerja di setiap bagian pekerja, serta membandingkan kondisi aktual dengan hasil penelitian. Sekian proposal penelitian yang telah saya buat, lebih dan kurangnya